Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Cinagu dan ini 12.15.90. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang jawaban soal kaji ulang pada buku akuntansi manajerial halaman 408. Dapat kita lihat untuk soal kaji ulang itu skedul anggaran. Minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Dan di sini terdapat penjelasannya, yaitu dari A sampai F, dari A sampai E. Dan diminta yaitu yang pertama anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas, yang kedua anggaran produksi, dan yang ketiga anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Langsung saja untuk jawabannya, yaitu yang pertama anggaran penjualan kita dapatkan yaitu anggaran penjualan per unit. Kita dapatkan dari soal itu sebesar kuartal tahun 2, bagian pertama yaitu 40.000, bagian kedua 60.000, bagian ketiga 100.000, dan bagian keempat 50.000. Dan untuk tahun ini merupakan penjumlahan dari 40 ditambah 60 ditambah 100 dan ditambah 50. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 250.000. Harga jual per unit dapat kita lihat pada soal, yaitu harga jual per unit sebesar $8 per unit. Tinggal kita kalikan 40 dikali 8, 320.000, 60.000 dikali 8, 480.000, 100.000 dikali 8, seharusnya di sini 800.000 ya. 50.000 dikali 8, 400.000, dan 250.000 dikali 8 itu sebesar 2 juta. Dapatlah kita anggaran penjualan dari kasus ini. Lanjut yang kedua, itu skedul perkiraan penerimaan kas. Untuk piutang usaha atau saldo awal dapat kita lihat pada soal, yaitu sebesar $65.000. Kita tinggal memasukkannya sebesar yaitu $65.000. Dan untuk penjualan kuartal pertama yaitu kita dapatkan dari sini, kuartal tahun 2 bagian pertama sebesar 320.000. Kita kalikan 75% dan didapatkan 250.000, dikalikan dengan 25% didapatkan 80.000. Begitupun penjualan kuartal kedua yaitu sebesar 480.000, kita kalikan dengan 75%, maka didapatkan hasilnya sebesar 360.000 dan dikalikan dengan 25% yaitu sebesar 160.000. Dan untuk hasil tahun ini merupakan tambahan dari 240.000 ditambah 80.000. Begitupun 360.000 didapatkan dari 360.000 ditambah 120.000. Lanjut untuk penjualan kuartal ketiga yaitu sebesar 800.000. 800.000 kita kalikan dengan 75%. Kita dapatkan yaitu 600.000. Dan dikalikan dengan 25% yaitu sebesar 200.000 dengan total 800.000. Untuk penjualan kuartal keempat yaitu 400.000 dikalikan 75% yaitu 300.000. Maka dapat kita dapatkan hasilnya total penerimaan kas yaitu sebesar 65.000 ditambah 240.000 dengan hasil 305.000. 80.000 ditambah 360.000 maka hasilnya 440.000. 120.000 ditambah dengan 600.000 yaitu 320.000. 200.000 ditambah 300.000 yaitu 500.000. 800.000 ditambah 300.000 tambah dengan
semuanya 65.320.480.000 sebesar 1.965.000. Lanjut soal kedua, yaitu anggaran penjualan dalam unit. Untuk anggaran penjualan per unit tadi dapat kita lihat pada soal tadi, yaitu sebesar 40.000, 60.000, 100.000, 50.000, kemudian kita jumlahkan sebesar 250.000. Untuk kuartal tahun 3 bagian 1 dan bagian 2 juga kita dapatkan dari soal, yaitu sebesar 70.000 dan 80.000. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, yaitu 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya, di mana 18.000 kita dapatkan dari 30% dari 60.000. 30.000 merupakan 30% dari 100.000, begitupun selanjutnya hingga 24.000 merupakan 30% dari 80.000. Maka kita dapatkan hasil total kebutuhannya yaitu 40.000 ditambah dengan 18.000 sebesar 58.000. 30.000 ditambah dengan 60.000 sebesar 90.000. 100.000 ditambah 15.000 sebesar 115.000. 50.000 ditambah 21.000 sebesar 71.000. 250.000 ditambah 21.000 sebesar 271.000, dan 70.000 ditambah 24.000 sebesar 94.000. Dikurangi persediaan awal barang jadi. Dapat kita lihat di soal persediaan awal barang jadi, yaitu sebesar pada tanggal 31 Desember tahun 1 perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Maka kita masukkan yang tadi sebesar 12.000 dan 18.000 kita dapatkan dari kuartal tahun 2 bagian 1, 30.000 kita dapatkan dari kuartal tahun 2 bagian 2, begitupun seterusnya hingga kuartal 1 bagian 3. Kemudian kita kurangi untuk mencari produksi yang dibutuhkan, di mana total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal barang jadi, yaitu 58.000 dikurang 12.000 sebesar 46.000, 90.000 dikurang 18.000 sebesar 72.000, 115.000 dikurang 30.000 sebesar 85.000, 71.000 dikurang dengan 15.000 sebesar 56.000, 271.000 dikurang 12.000 sebesar 259.000, dan 94.000 dikurang 21.000 sebesar 73.000. Lanjut untuk soal ketiga, yaitu kita mencari anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli. Untuk produksi yang diperlukan per unit sudah kita dapatkan, yaitu 46.000, 72.000, dan seterusnya. Maka kita tinggal memasukkannya, yaitu sebesar 46.000, 72.000, 85.000, 56.000, 259.000, dan 73.000. Untuk kebutuhan produksi untuk bahan baku yang diperlukan per unit dalam satuan pon, yaitu kali 5. Kita dapatkan dari soal, yaitu dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Maka kita tinggal memasukkan semuanya dikali dengan 5.
46.000 dikali 5, 230.000, 72.000 dikali 5, 360.000, 85.000 dikali 5, 425.000, 56.000 dikali 5 yaitu sebesar 280.000, 259.000 dikali 5, 1.295.000 dan 73.000 dikali 5 sebesar 365.000. Ditambah dengan persediaan awal bahan baku dalam PON. Persediaan awal bahan baku dalam PON yaitu sebesar 10%, yang mana 36.000 kita dapatkan dari kuartal berikutnya, yaitu 36.000 merupakan 10% dari 360.000, 42.500, 10% dari 425.000, 28.000, 10% dari 280.000, dan begitu pun seterusnya. Maka kita dapatkan total kebutuhannya yaitu kebutuhan produksi per PON kita tambahkan dengan persediaan awal. Maka 230.000 ditambah 36.000 sebesar 266.000. 360.000 ditambah 42.500 sebesar 402.500. 425.000 ditambah 28.000 yaitu sebesar 453.000. 280.000 ditambah 36.500 sebesar 316.500. Dan 1.295.000 ditambah 36.500 sebesar 1.331.500. Dan kita kurangi persediaan awal bahan baku dalam satuan PON, di mana merupakan 10% dari kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 3 dalam PON. Dapat kita lihat yaitu 23% merupakan 23.000 merupakan 10% dari 230.000, 36.000 merupakan 10% dari 360.000, 42.500 merupakan 10% dari 425.000. Begitupun seterusnya. Maka dapat hasil pengurangannya yaitu 266.000 dikurang 23.000 sebesar 243.000. 402.500 dikurang 36.000 sebesar 366.500. 453.000 dikurang 42.500 sebesar 410.500. 316.500 dikurang 28.000 sebesar 288.500. 1.331.500 dikurang 23.000 sebesar 1.308.500. Dan untuk biaya bahan mentah per PON dapat kita lihat dari soal itu biaya bahan baku merupakan 0,80 per PON. Maka kita tinggal memasukkannya semua sebesar 0,80 dolar. Kita kalikan dengan bahan baku yang akan dibeli. Kita dapatkan 243.000 dikali 0,80 dolar sebesar 140.400, 366.500 dikali 0,80 dolar sebesar 293.200 dolar, 410.500 dikali 0,80 dolar yaitu sebesar 328.400 dolar, 288.500 dikali 0,80 dolar sebesar 230.800 dolar dan 1.308 dolar 1.308.500 dikali 0,80 dolar sebesar 1.046.800 dolar. Dan untuk yang terakhir kita mencari
pembelian bahan baku dari atas, yaitu perkiraan pengeluaran kas, di mana utang usaha saldo awal kita dapatkan itu sebesar 81.500. Kita lihat di soal. Yaitu laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar $81.500. Maka kita tinggal memasukkannya. $81.500. Dan untuk pembelian kuartal pertama kita dapatkan dari kolom di atas, yaitu sebesar 194.400, yaitu kita dapatkan dari sini dikali dengan 60%, maka dapat hasilnya 116.640. Dan untuk yang kedua 194.400 dikali dengan 40%, kita dapatkan hasilnya sebesar 77.760. Dan untuk pembelian kuartal kedua yaitu sebesar 293.200. Kita kalikan dengan 60%, maka dapatlah 175.920. 293.200 dikalikan dengan 40%, yaitu sebesar 117.280.000. Maaf, pembelian kuartal kedua yaitu sebesar 293.200 dikali 60%, yaitu sebesar 175.920. Dan dikalikan dengan 40%, yaitu 117.280. Untuk pembelian kuartal ketiga yaitu sebesar 328.400. Dapat kita ambil dari atas, yaitu sebesar 328.400 dikalikan dengan 60%. Kita dapatkan sebesar 197.040. 328.400 dikalikan dengan 40%, kita dapatkan sebesar 131.360. Untuk tahun kedua ini, yaitu kita dapatkan hasil dari tambahnya, yaitu 81.500. Untuk yang ini, kita tambahkan 116.640 ditambah dengan 77.760, maka hasilnya 194.000. Begitupun seterusnya. Maka untuk total pengeluaran kas kita hanya perlu menambahkannya, yaitu 81.500 ditambah dengan 116.640, maka hasilnya 198.140. Dan kuartal tahun 2 bagian kedua yaitu 77.760 ditambah dengan 175.920, maka hasilnya 253.680. Untuk kuartal tahun 2 bagian 3, 117.280 ditambah dengan 197.040, maka hasilnya 314.320. Untuk bagian 4 yaitu 131.360 ditambah 138.480, maka dapat hasilnya sebesar 269.840. Dan penjumlahan semuanya yaitu 81.500 ditambah dengan 194.400 ditambah dengan 293.200 ditambah dengan 328.400 ditambah 138.480, maka didapatkan hasil semuanya yaitu 1.035.980. Maka selesailah semua apa yang diminta dari soal kaji ulang ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.